boleh kita diulas lagi. Saya akan coba sekilas saja ya. Ini menjadi salah satu fokus SE13 dulu ya. Kalau SE pencegahannya SE15 itu saya sangat percaya itu sudah dilakukan pencegahan oleh Ibu Bapak. Misalnya begini, ini pengawasan data pemilih, saya mulai sudah judul ya. SE 13 tahun 2025, pedoman pelaksanaan pengawasan amar putusan MK. Kita akan langsung fokus ke poin pengawasan data pemilih. Pertama, memastikan kabupaten kota tidak melakukan pemutahiran sehingga tidak ada proses pindah-pindah milih, ganti-ganti TPS di DPT, DPTB, DPK. Karena berdasarkan putusan MK dia tidak dilakukan pemutahiran, dan kalau saya boleh sampaikan, tentu Ibu Bapak bisa cermati kembali di amar putusan. Setiap amar putusan atau di pertimbangan mahkamah pasti akan ada uraian bahwa dalam hal PSU itu mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam DPT, DPTB, daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara tanggal 27 November. Jadi DPT-nya DPT yang sama, DPTB-nya DPTB yang sama, DPK-nya DPK yang sama. Tidak ada lagi pemutahiran. Ini membingungkan Ibu Bapak terkait dengan turunnya surat dinas KPU 494 tahun 2025 yang kemudian itu beberapa poin dianulir oleh surat dinas KPU nomor 626. Saya ingin sampaikan. Jadi sehingga tidak ada lagi soal kebingungan apakah dibolehkan misalnya orang pindah-pindah TPS. Karena menurut putusan MK yang diikutsertakan itu adalah yang sama dengan tanggal 27 November. Kayak clear ya ini. Yang kedua, memastikan bahwa dalam hal KPU provinsi tidak punya DPT, DPTB, dan DPK yang digunakan tanggal 27 November, maka koordinasi dengan KPU. Jadi Panwascam silakan meminta salinan DPT, DPTB, dan DPK pada tanggal 27 kemarin untuk nanti dicocokkan per TPS, dikoordinasikan dengan Pak PPK-nya, lalu diturunkan ke masing-masing per TPS. Yang ketiga, mewajib menyampaikan dokumentasi daftar tetap dalam November kepada pengawas di bawahnya supaya berjenjang. Jadi setelah punya salinan nih, lalu disampaikan ke jajaran bawah. Yang keempat, nah ini 4567 ini adalah pemilih TMS. Kalau ada pemilih yang dia meninggal dunia, dia sudah alih status menjadi TNI Polri, dia sudah pindah domisili, maka minta untuk ditandai di salinan DPT, DPTB, dan DPK. Jadi kan di papan pengumuman dan daftar hadir itu kan ada lembar DPT, DPTB, dan DPK. Dalam hal sudah meninggal dunia dan seterusnya, sudah menjadi TMS, minta untuk ditandai. Sejauh ini dari hasil pengalaman memang KPU-nya yang juga melakukan penandaan diketik. Jadi ini orang-orang yang sudah tidak memenuhi syarat itu tidak lagi masuk TPS. Kita cegah sekuat-kuatnya agar tidak lagi ada potensi PSU pasca PSU ini. Ya. Kalau untuk pindah domisili karena ada surat dinas 262, saya akan uraikan lebih lanjut terkait boleh tidaknya memilih di TPS asal. Jadi khusus untuk TNI Polri dan meninggal dunia, dia harus langsung dilakukan penandaan di salinan DPT-nya, salinan papan pengumuman maupun di daftar hadir. Oke, lalu berikutnya pengawas memastikan pilihan terhadap DPT dan seterusnya itu menggunakan pilihnya di TPS tersebut. Ini clear ya, tadi dia tidak pindah-pindah TPS. Kita akan langsung ke pengawasan pemungutan suara ulang. Memastikan sesuai dengan putusan, ini sudah pasti, tidak terjadi kesalahan pengisian daftar hadir. Ini sudah kami muat ya, poin-poin ini sudah kami muat dalam Siwasli. Nanti ya alat kerjanya akan coba saya sampaikan. Jadi ke pengisian daftar hadir ini tidak yang dia berpotensi pelanggaran. Misalnya diisi itu oleh pemilih, ternyata diisi oleh KPPS, itu kan kesalahan. Yang kedua, misalnya dia DPK atau dia DPT atau dia DPTB tapi daftar hadirnya kosong, tanda tangannya adalah di lembaran yang lain. Ini kesalahan, ini yang berpotensi digugat.
Kalau dia misalnya daftar hadirnya lewat kolom tersebut atau di cap jari, itu bukan bagian dari kesalahan yang dimaksud dalam surat edaran ini. Yang kita potret adalah yang dia berpotensi melanggar, berpotensi menjadi gugatan kembali. Ini memastikan KPS tidak memberikan tanah khusus, ini sudah clear ya. Lalu pemilih yang memberikan suaranya, memastikan pemilih tetap dapat memberikan suaranya meskipun telah lewat jam 12. Jadi meskipun sudah sepi, tetap jam 12 tidak boleh ditutup dan tidak boleh dilakukan penghitungan suara. Jadi tetap harus dibuka sampai pukul 13. Ini poin 5 juga kejadian di Barito Utara, ada orang di desa tersebut, di TPS tersebut, yang menurut kepala desa, menurut RT RW adalah benar secara de facto dia dan de jure dia berdomisili di sana, tapi tidak dapat menunjukkan KTP ataupun KTP fotokopi, KTP elektronik dan KTP digital dan ataupun dokumen kependudukan lainnya, dan dia datang ke TPS bawa C pemberitahuan. Nah, kejadiannya di Barito Utara dia diizinkan masuk ke dalam TPS karena berdasarkan pengakuan seluruh hadirin adalah benar berdomisili di sana. Namun ini digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Selisihnya di Barito Utara hanya 8 suara dari satu kabupaten kota di 2 TPS. Jadi jangan sampai hal-hal administratif ini juga dilanggar. Untuk melindungi hak pilih, tetap substansinya harus dikawal, administrasinya harus dikawal. Pokoknya hal-hal yang dia berpotensi gugatan itu perlu untuk dihindari kembali. Ini pasti ya memastikan melampirkan C hasil dan atau kejadian khusus. Itu kurang lebih surat edaran 13 tahun 2015 terhadap terkait strategi pengawasan amar putusan MK. Saya mau beralih ke surat dinas KPU 626. Yang ini menjadi perdebatan di gelombang kedua kemarin. Ya, 626 tahun 2025 keluar 21 Maret. Clear ya, tidak dilakukan pemutahiran data. Kemudian KPU melakukan pencermatan berdasarkan poin 2 di atas, maka yang dapat yang berhak memilih itu hanya DPT yang melaksanakan PSU, DPTB yang melaksanakan PSU yang sama dengan 27 November, DPK yang sama dengan 27 November. Jadi ada kejadian kemarin ada pemilih yang dia sudah selesai melakukan pidana di lapas yang awalnya loksus, dia kembali ke TPS asal. Nah, kemudian terjadi diskusi antara KPU dan Bawaslu. Di satu sisi yang bersangkutan tercatat dalam DPT, di sisi lain yang bersangkutan itu adalah loksus. Loksus itu artinya DPTB kolosal. Maka kalau berkaca ke surat dinas 626 ini, DPTB itu adalah yang dia menjadi DPTB 27 November. Jadi pemilih tersebut kalau mau nyoblos dia harus kembali ke loksus. Memang kelihatannya seolah-olah tidak mengakomodir hak pilih atau tidak melindungi hak pilih. Namun faktualnya adalah amarnya di putusan MK begitu. Yang diikutsertakan adalah DPT, DPTB, dan DPK yang sama dengan 27 November. Memang kalau kita baca di surat 494 itu membingungkan, DPT bisa pindah, kemudian DPTB dia bisa kembali ke TPS asal, dan seterusnya. Kami melakukan pencermatan dan kami konfirmasi ke KPU, gimana ini kok ada 2 surat yang berbeda. Kalau dilihat secara tempusnya yang terupdate adalah surat 626, dan jika bertentangan 494 dengan 26 kita gunakan surat yang terbaru. Nah, surat-surat itu dia tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, gitu ya kurang lebih logiknya. Jadi kalau Bapak menemukan informasi-informasi dapat disampaikan seperti itu. Maka pertama, pemilih yang tercatat dalam angka 3 huruf A DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya pada 27 November dapat dilayani karena dia masih DPT. Jadi DPT itu harus sama karena DPT-nya dia ada di sana, dia belum pindah dan seterusnya. Meskipun dia tidak nyoblos, maka masih tetap tidak nyoblos 27 November tetap bisa nyoblos di PSU. Yang kedua, kalau DPT-nya pindah domisili setelah 27 November,
pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal selama telah menggunakan hak pilihnya. Ini yang kemudian menjadi perdebatan. Kalau pemilih tersebut pindah pasca 27 November tidak nyoblos sebelumnya, maka dia otomatis TMS. Tapi kalau sebelumnya nyoblos sebagai DPT, maka karena amarnya adalah DPT yang sama, maka dia tetap nyoblos di DPT yang sama. Kalau misalnya domisili barunya itu dalam satu kabupaten kota, dua-duanya PSU, maka harus bikin surat pernyataan. Surat pernyataannya adalah bahwa tidak memilih di domisili baru. Yang keempat, soal DPTB. Pemilih DPTB tidak dapat dilayani di TPS asal tempat pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Di DPTB yang case-nya tadi di lapas, dia tidak bisa nyoblos di TPS tempat dia terdaftar di DPT, gitu ya. Lalu DPK tidak dilayani di TPS lain pada saat PSU, gitu ya. Dalam hal pemilih sebagaimana pada yang 3, memiliki KTP berterima menggunakan harus dokumen dan seterusnya. Kalau ini dokumen lainnya, jadi kalau tidak ada KTP, fotokopi KTP, scan KTP, IKD, biodata kependudukan dari Dukcapil, maka dapat menggunakan identitas lain yang dia membuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir. Misalnya, bolehkah dia pakai KTP lama? KTP lama nicknya kan beda. Sepanjang ada foto, nama lengkap, dan tanggal lahirnya itu sama, maka ada 3 unsur ini, maka yang bersangkutan dapat diperbolehkan nyoblos. SIM, paspor, dan identitas diri lainnya. Lalu dan seterusnya, ini sudah tidak menjadi perdebatan. Itu Ibu Bapak soal pengawasan data pemilih yang beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat. Jadi kita dudukkan kembali struktur hierarki hukumnya. Pertama adalah putusan MK, karena putusan MK adalah setara dengan undang-undang. Kalau PKPU berbeda dengan putusan MK, maka kita ikuti putusan MK. Memang ini jadi diskusi juga, perdebatan, karena di PKPU pungut hitung kemarin di pasal 65 itu dijelaskan bahwa dalam PSU itu DPT, DPTB, dan DPK bisa pindah. Ini yang membingungkan. Jadi sepanjang bertentangan dengan putusan MK, kita gunakan putusan MK. Jadi yang berlaku adalah yang sama dengan pada tanggal 27 November.